Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita satu hati di dalam hadirat Tuhan, kita datang mengucap syukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Pertolongan demi pertolongan kita alami dan mari bersama biar malam hari ini kita bawa persembahan kita yang terbaik. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami senantiasa berterima kasih karena setiap hari kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami dikuatkan lewat setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa senantiasa perlindungan Tuhan atas hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, bahkan perkenananmu atas hidup kami, itu selalu nyata. Kami bersyukur Tuhan, sebab itu malam hari ini kami bawa setiap hati kami, datang menyembah Tuhan. Kami naikkan pujian hati kami, sekali Yesus selama-lamanya Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Ini hati kami, ini doa kami malam hari. Segala pujian, syukur, Kau saja yang layak. Ini kami naikkan pujian dan syukur kami malam hari ini Bapa. Sembah pujian syukur, terima kasih Tuhan. Ya, ini doa kami malam hari ini. Kami datang menyembah Kau saja yang layak. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Dengan iman kami katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari panggil namanya, oh Yesusku, amin. Ku cinta Kau selamanya. Amin Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Mu, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama mari nyatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini pernyataan setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama penyembah semua katakan, sekali Yesus, selama-lamanya. Selamanya Yesus. Amin Tuhan. Harapan ini hati kami, tak akan ini pujian kami hilang. malam hari ini Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Amin Tuhan. ku cinta Kau selamanya. Sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Mu, Karena kasih-Nya kami ada Tuhan. sekarang ku ada. Panggil namanya, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya. Biar sekali Yesus selama-lamanya kami nyatakan pujian kami Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sama selamanya.
kasih Bapa. Terima Selamanya Engkau Tuhan, kasih Tuhan. selamanya Engkau, Dan segala puji hormat kami bagimu. selamanya aku mau menyembahmu Yesus, selamanya ku mau tinggikan namamu. Mari bawa pujianmu, mari sembah, mari datang menyembah malam hari ini sama-sama angkat hati. Terima kasih sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu. karena kasih-Nya Amin Tuhan. sekarang ku ada. Ini pernyataan setiap hati kami malam hari ini. Lebih sungguh lagi kami mau nyatakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya harapan Amin Tuhan. tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan iman walaupun gunung itu tidak berpindah, kami mau katakan Walaupun gunung itu tak berpindah, kami mau katakan setiap iman tetap kami percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, amin, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. iman yang ku pegang, Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Mari bersama-sama, mari naikkan pujianmu, nyatakan sekali lagi. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi sama-sama mari katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lemah
asal kau di sampingku. Nyatakan Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak Berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Ya, maaf saya baru kembali hadir karena beberapa pelayanan keliling ya, dari Bandungan, pembukaan angkatan ke-6 sekolah misi, lalu ke Ambon dan baru tiba di Jakarta. Ya, namun biarlah kita semua tetap setia untuk mencari Tuhan. Dan baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk, terus kirimkan kesaksian saudara menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengarnya. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya ingin memberi kesaksian. Ya, bagaimana saya boleh mengalami pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Saya berasal dari Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, dan saya jemaat Mezbah Doa. Jadi ya beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit asam lambung yaitu GERD. Dan saya sempat dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Tetapi pada waktu itu tidak ada perubahan. Setelah saya keluar rumah sakit, saya terus berobat ya ke tempat praktik dokter spesialis penyakit dalam. Dan saat itu saya terus bolak-balik berobat ya. Pada saat saya mengalami sakit tersebut bahkan berat badan saya turun hingga 12 kilo. Waduh, ya 12 kilo itu banyak saudara ya. Kita mau turun 1 kilo aja susah. Ini karena sakit bolak-balik berobat turun sampai 12 kilo. Pada suatu ketika saya menemukan channel dari Ibu Pendeta Debbie yaitu Mezbah Doa. Sejak saat itu saya mengikuti dan mendengar semua khotbah-khotbah Ibu. Dan puji Tuhan khotbah Ibu itu membuat saya dikuatkan. Di saat saya bergumul melalui doa dan mendengarkan khotbah dari Ibu Debbie, saya boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Saya terus diingatkan ya untuk terus membaca firman Tuhan. Pada awal tahun saya check up ya. Beberapa waktu kemudian saya check up dan hasil lab menyatakan ada penurunan fungsi ginjal. Namun saya tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan sembuhkan saya. Pada saat itu saya berjanji saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Dan puji Tuhan Ibu, ya di kesempatan ini saya boleh ada kesempatan untuk bersaksi di Mezbah Doa. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus ya melalui khotbah-khotbah Ibu.
Ya, di channel YouTube Ibu saya terus termotivasi, membuat saya rajin membaca firman Tuhan, dan melalui khotbah Ibu juga dapat mengubah kehidupan saya, karakter saya. Terima kasih, Tuhan memberkati Ibu beserta seluruh tim Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita mendengar kesaksian bahwa itulah saya selalu bilang, kesembuhan yang sejati itu datang dari Tuhan. Kalau kita berobat, ya mungkin yang disembuhkan hanya fisik kita. Tapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan sembuhkan yang pertama batin kita, jiwa kita, dan juga fisik kita disembuhkan Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Yesaya pasal 24. Yesaya pasal 24, kita mau baca ayat yang pertama mulai. Yesaya 24 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana, ya, bumi dihancurkan. Ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikian juga nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikian juga nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bapak Ibu, firman ini berkata bahwa bumi akan dihancurkan. Pada akhir zaman nanti, bumi akan dihancurkan. Dan firman Tuhan berkata, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi, menghancurkan dan membalikkan permukaannya. Waduh, saudara bisa membayangkan ketika permukaan bumi ini dibalik sama Tuhan. Ya, maka apa yang tertinggal? Karena itu saudara, mari kita sadar, mari kita berpegang pada Tuhan, mari kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan kekal. Kalau hari ini kita dipercayakan kesehatan, kekuatan, pakailah hidupmu, kesehatanmu itu untuk melayani Tuhan. Kalau hari ini dipercayakan harta, kekayaan, pakailah harta kekayaanmu itu untuk melayani Tuhan. Kalau hari ini saudara diberi waktu, pakailah waktu itu untuk melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini pakai. Kenapa? Satu saat akan datang waktunya di akhir zaman, bumi ini akan dihancurkan sehingga apapun yang di atasnya akan hilang lenyap. Maka seperti nasib rakyat, demikian juga nasib imam. Mau pendeta, mau siapapun, ya sama semua nasibnya. Ya, dikatakan di sana, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Di akhir zaman bumi akan ditanduskan, dihabiskan semua yang ada di atasnya. Akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhan yang mengucapkannya. Ya, kalau Tuhan yang mengucapkan maka itu pasti terjadi. Mari kita berdoa berjaga-jaga. Mari kita melakukan bagian kita selama masih ada waktu Tuhan beri bagi setiap kita. Ayat 4, bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Ya, apa yang akan terjadi di akhir zaman? Semua saudara, bumi akan merana, akan layu. Bumi ini akan hilang lenyap. Tidak ada lagi yang ada di atasnya. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Mengapa bumi menjadi rusak? Karena orang hidup dalam dosa. Mengapa bumi menjadi cemar? Karena orang lebih memilih untuk hidup dalam dosa. Karena orang memilih untuk melanggar hukum dan ketetapan. Orang memilih untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan hatinya, berbuat dosa dan melupakan Tuhan. Orang memilih untuk tidak melakukan hukum dan firman Tuhan. Makanya bumi menjadi cemar. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Ya, jadi kita melihat saudara, dikatakan di sini bahwa di akhir zaman nanti semua ini akan terjadi. Ya, dan kita melihat 4 pasal dari kitab Wahyu, dari pasal 24 sampai 27, dari pasal Yesaya, ya. Ini adalah soal pewahyuan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 24 sampai 27. 4 pasal ini berbicara tentang penghakiman Allah.
dan seluruh dunia karena dosa. Dan ini nubuatan tentang akhir zaman. Nubuat Yesaya yang pertama ditujukan kepada Yehuda, lalu Israel, kemudian kepada semua bangsa-bangsa di sekelilingnya, dan akhirnya kepada seluruh dunia. Dan pasal-pasal ini menggambarkan bagaimana nanti zaman terakhir saat Allah akan menghakimi seluruh dunia. Pada waktu itu Dia akhirnya akan menghapuskan semua kejahatan bahkan sampai selama-lamanya. Dan dikatakan di sini bukan hanya bangsa yang akan menderita karena dosa-dosa mereka, tapi tanah pun mengalami akibat kejahatan daripada dosa manusia. Tanah menjadi tandus, tidak lagi menghasilkan apa-apa. Bahkan zaman sekarang ini pun kita sudah melihat tampak bagaimana dampak yang terjadi saudara atas iklim, panas bumi yang naik, membunuh banyak orang, tiba-tiba yang menjadi dingin, banyak hal yang sudah terjadi. Kita melihat ya bagaimana Tuhan menggenapi setiap janji-janji firman-Nya, sehingga harusnya ketika kita mendengar, ketika kita membaca, ketika kita tahu apa yang akan terjadi, maka mari kita bertobat saudara. Dikatakan di sana air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati akan mengeluh. Di akhir zaman ini akan terjadi, tidak ada kesenangan. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Ya, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Ada waktunya semua tertawa akan berhenti, kegirangan akan berhenti karena di akhir zaman bumi akan lenyap dan semua akan berlalu. Ayat 9, tidak ada lagi orang minum anggur dengan dia bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak ada yang dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Ya, dan dikatakan yang terdapat dalam kota hanyalah kerusakan, pintu gerbang telah diobrak dan runtuh. Ya, sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, ayat 13, di tengah-tengah bangsa-bangsa yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu memetik susulan, apabila buah panen anggur sudah berakhir. Ya, tidak ada lagi kesenangan, tidak ada lagi hiburan, tidak ada lagi apa-apa. Ketika akhir zaman tiba, bumi akan dilenyapkan. Mari biarlah kita selalu berjaga-jaga saudara, menjaga hidup kita di hadapan Tuhan, menjaga hati kita di hadapan Tuhan supaya terbukti kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami akan akhir zaman kedatangan Tuhan kali yang kedua. Semua akan lenyap, bumi akan lenyap, harta, kekayaan, nama, apapun tidak ada yang bisa kami bawa. Hanya hidup dalam perkenanan Tuhan itu yang akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, ajar kami untuk selalu hidup berkenan padamu. Ampuni dosa pelanggaran kami, bawa hidup kami dalam kekudusan. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan taruh di hidup kami mau menjalankannya, setiap visi-visi yang dari Tuhan, supaya hidup kami, tubuh kami, waktu kami pakai untuk melayani Tuhan. Karena ada waktunya datang satu saat nanti, semua akan hilang lenyap dan tidak ada satu pun yang bisa kami bawa kecuali perkenanan Tuhan dan hidup melayani Engkau ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu jemaat Mezbah Doa yang malam ini mengikuti Mezbah Doa, sedang dalam pergumulan rumah tangga, keuangan, keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan, bahwa kami mengalami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, apapun kebutuhan, pergumulan mereka Tuhan menjadi jawaban. Yang rindu punya keturunan dibukakan kandungan yang tertutup, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang ada pergumulan beban berat Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya tidak perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala hal. Tuhan yang mencari pekerjaan, yang ingin menyelesaikan hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Sekali lagi kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka dalam pergumulan yang berat,
yang apapun itu Tuhan sungguh menjadi jawaban bagi setiap kami. Tuhan berkati juga setiap bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, bangsa ini hidup memuliakan Tuhan, takut akan Tuhan. Para pemimpinnya mulai dari presiden, wakil, jajaran kabinet yang ada dalam nama Tuhan Yesus, ada roh takut akan Tuhan supaya mereka bertobat, sungguh-sungguh menjunjung nilai kebenaran di atas bangsa ini. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah, agar Indonesia boleh menjadi negara yang menjadi berkat bagi banyak orang. Selamatkan bangsa ini di tengah polemik politik yang terjadi. Kami tahu Tuhan pegang kendali yang terbaik buat bangsa kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.